Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan Pak Rizal minta tolong kepada dantonnya Rivaldo untuk menyiapkan dan dipimpin doanya. Silakan. Siap, Pak. Duduk siap, Bro. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Ya Lapor baik, 10 Nautika siap menerima pembelajaran pada hari ini. baik. Terima kasih Rivaldo dantonnya. Apa kabar kalian, taruna-taruni untuk hari ini? Baik, Pak. Ya baik, oke. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan pembelajaran kita pada hari ini, walaupun masih dalam keadaan daring atau dalam jaringan. Nah, tentu saja salah satu dari rasa syukur kita tadi sudah kita lakukan dengan pertama adalah berdoa. Kemudian yang kedua bisa kita katakan kalau kalian belajar dengan baik dan tekun, itu juga merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kalian dalam menjalani hidup ini, termasuk menghargai jerih payah dari orang tua kalian. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, tapi sebelumnya Pak Rizal tanya dulu, terakhir kemarin kalian dan Pak Rizal membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Siap, Pak. Ya, Ramania. Tekanan udara. Tekanan udara itu yang sebelumnya. Nah, setelah tekanan udara, kebetulan kemarin Ramania ikut ANBK. Kemarin. Siap, ikut, Pak. Yang kemarin. Sebelum Siap, ini. ikut, Pak. Ya, yang tekanan udara itu sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang apa? Kelembapan udara. Itu untuk hari ini. Yang sebelumnya tentang atmosfer. Oh iya, tentang atmosfer. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita bahas masuk materi untuk hari ini, sedikit Pak Rizal ceritakan untuk kakak kelas kalian ya, yang mungkin sudah tamat sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu ya, ini ada ceritanya hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kebetulan orang tuanya ikut membantu orang tuanya untuk membiayai sekolahnya itu dengan berjual jamur. Ada yang pernah lihat budidaya jamur enggak? Ada enggak? Atau yang suka makan jamur ada enggak? Jamur crispy? Ada? Ya, kakak kelas kalian itu kebetulan menawarkan dulu itu jamur ya. Nah, kebetulan Pak Rizal tanya-tanya. Nah, untuk jamur itu khusus untuk pertumbuhannya ini dibuatkan sebuah rumah-rumahan yang dari plastik gitu ya, dari plastik. Nah, yang ingin Pak Rizal tanyakan adalah untuk apa fungsi dari rumah-rumahan plastik itu buat jamur? Kira-kira ada yang tahu enggak? Ya. Ya, ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Ya, kakak kelasmu menawarkan dulu untuk jamur, kemudian Pak Rizal ya ikut beli waktu itu, kemudian tanya-tanya. Nah, untuk pertumbuhan budidaya jamur itu dibuatkan sebuah rumah yang khusus ya, dibuatkan dari plastik ya. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu untuk apa sebenarnya? Kira-kira ada yang tahu? Fungsinya untuk menjaga Kelembapan, Pak. Ya, kelembapan udara, betul sekali, adalah pokok bahasan kita untuk hari ini. Ada yang sudah buka Google Classroom-nya? Belum? Ya, Pak Rizal share aja untuk Google Classroom-nya.
Baik. Nah, untuk Google Classroom-nya coba silakan kelihatan ya, bisa dimonitor taruna-taruni sekalian. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya bisa, coba Pak Riza minta tolong untuk dibacakan. Yang pertama kompetensi dasarnya. Pak Rizal minta tolong ramannya. Tolong bacakan coba ramannya. Kelihatan enggak ramannya? Siap, kelihatan Pak. Ya. Kompetensi dasarnya aja. Dibacakan ramannya. Yang kompetensi dasar. Oh, ramannya jaringannya. Coba minta tolong Rivaldo. Siapa? Kompetensi dasar 3.4 memahami tentang kelembapan udara. 4.4 mengaplikasikan alat ukur kelembapan udara. Ya baik, terima kasih untuk Rivaldo. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran kalian hari ini. Nah, ini tujuannya Pak Rizal minta tolong pada Dini Rahma. Monitor dah Dini Rahma. Siapa? Tujuan, setelah peserta didik menyimak video YouTube dan melakukan literasi modul ajar TPAJK serta berdiskusi gotong royong kolaborasi tentang kelembapan udara, peserta didik mampu 1. Menjelaskan tentang kelembapan udara sesuai modul ajar. 2. Menentukan faktor-faktor kelembapan udara sesuai modul ajar. 3. Menganalisis kelembapan udara sesuai modul ajar. 4. Menyajikan hasil analisis kelembapan udara sesuai modul ajar. 5. Menggunakan alat ukur kelembapan udara sesuai SOP. Ya, terima kasih untuk Dini Rahma. Nah, jadi itu sebenarnya ada 5 tujuan pembelajaran. Nah, tapi semuanya itu tidak akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya, dari 5 itu setelah nanti kita menyimak video, kemudian kalian membaca modul ajar, nah semuanya nanti sudah ada di Google Classroom-nya. Nah, Pak Rizal harapkan kalian bisa menjelaskan tentang kelembapan udara sesuai modul ajar yang dibagikan. Kemudian yang kedua, menentukan faktor-faktor kelembapan udara ya sesuai modul ajarnya. Kemudian menganalisis kelembapan udara. Yang keempat adalah menyajikan hasil analisis kelembapan udara. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat ukur kelembapan udara. Nah, untuk hari ini kita akan membahas di 3.3 itu ya, sampai pada menganalisis kelembapan udara. Nah, nanti setelah itu ya, setelah ini akan Pak Rizal putarkan, nanti silakan kalian simak videonya, kemudian nanti kalian catat, ya kalian catat mungkin pertanyaan yang tidak ataupun kurang jelas, istilah-istilah yang mungkin kalian tidak paham, itu boleh kalian catat untuk ditanyakan. Nah, sedangkan penilaiannya nanti Pak Rizal berikan pada keaktifan kalian, baik itu saat berdiskusi, bertanya, ya ini untuk nilai tambah kepada kalian. Paham? Siap, paham, Mbak. Ya, baik. Sekarang silakan kalian simak dulu. Pak Rizal putarkan videonya, ya tentang kelembapan udara. Nah, nanti silakan kalian simak baik-baik. Kalian catat mungkin ada pertanyaan ataupun yang tidak kalian pahami istilah-istilahnya, nanti boleh silakan kalian catat dan kalian tanyakan setelah Pak Rizal memutarkan videonya. Paham ya? Ya baik, silakan. Pengertian kelembapan udara. Kelembapan udara. Suara dan gambar kedengaran taruna-taruni. Air udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam Kedengaran, Pak. Ya, kedengaran Pak. kelembapan Ya, spesifik baik, silakan atau diperhatikan. kelembapan relatif. Alat untuk mengukur kelembapan udara kita sebut dengan hygrometer. Konsep dari kelembapan udara. Kelembaban udara adalah jumlah kandungan uap air yang terdapat di udara.
Uap air itu sendiri merupakan zat air atau H2O dalam fase gas yang salah satunya terbentuk dalam proses evaporasi air permukaan dalam siklus hidrologi. Uap air sifatnya kasat mata atau tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia. Hal demikian membuat kita juga tidak bisa melihat kelembaban udara itu seperti apa. Namun, kelembaban udara dapat kita rasakan terutama ketika sedang atau setelah terjadinya hujan, kabut, atau angin. Selanjutnya adalah jenis-jenis kelembaban udara. Kelembaban udara dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, kelembaban spesifik. Kelembaban spesifik adalah berat uap air per satuan berat udara, termasuk berat uap airnya, dengan satuan gram per kilogram. Yang kedua, ada kelembaban absolut. Kelembaban absolut adalah berat uap air per satuan volume udara dengan satuan gram per meter kubik. Kelembaban udara sendiri secara relatif adalah perbandingan antara uap air yang betul-betul ada di udara dengan jumlah uap air dalam udara tersebut. Istilah dalam kelembaban udara, RH adalah kelembaban udara atau kapasitas udara atau kelembaban spesifik atau kapasitas udara satuan RH sama, yaitu persentase. Sublimasi adalah perubahan bentuk uap udara. Titik embun. Titik embun adalah suhu yang bertepatan dengan jenuhnya udara. Jika udara didinginkan melampaui titik embun, maka kelebihan yang tidak dapat dikandung oleh udara akan dilepas. Kondensasi. Kondensasi adalah perubahan air dari bentuk uap ke cair. Rumus kelembapan udara. Kelembapan udara relatif sama dengan kelembaban udara mutlak kali 100% dibagi nilai jenuh. Contoh soal, jika suhu udara di daerah X dan sekitarnya 24 derajat Celcius, setiap 1 meter kubik udara mengandung uap air sebanyak 17 gram. Pada suhu yang sama, kandungan uap air maksimumnya adalah 25 gram. Maka kelembapan udara relatif daerah X adalah A 58%, B 68%, C 78%, D 87%, E 48%. Kelembapan udara relatif, kelembapan mutlak udara dibagi nilai jenuh udara dikali 100%. Diketahui 17/25 kali 100% sama dengan 68%. Nah, kelembaban udara itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama di sini adalah suhu udara. Nah, faktor yang kedua adalah tekanan udara, dia adalah pergerakan angin. Faktor yang keempat adalah intensitas penyinaran matahari. Faktor yang kelima adalah kerapatan vegetasi. Lihat lagi faktor yang ke-6 tentang ketersediaan air. Faktor yang ketujuh adalah topografi wilayah. Faktor yang terakhir adalah kerapatan udara. Semakin rapat udara di suatu tempat, maka kelembabannya pun semakin tinggi. Jadi semakin tinggi kerapatan udara di suatu tempat, maka semakin tinggi pula kelembaban udara di tempat tersebut. Jadi ini adalah 8 faktor yang mempengaruhi kelembaban udara, ya. Suhu udara, tekanan udara, pergerakan angin, intensitas penyinaran matahari, kerapatan vegetasi, ketersediaan air, topografi wilayah, dan kerapatan udara. Nah, kemudian kita masuk lagi Kapasitas udara. Kapasitas udara adalah jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suatu suhu. Semakin tinggi suhu udara, maka kapasitas udaranya semakin besar. Kapasitas udara dicapai berarti udara jenuh uap air. Begitu pula sebaliknya. Kejenuhan uap air dapat dicapai melalui 2 cara, yakni yang pertama, dengan menambah uap air melalui penguapan.
Yang kedua, dengan menurunkan suhu atau apabila suhu turun, sebab dengan turunnya suhu, maka kapasitas udara akan turun. Sehingga apabila suhu udara turun, maka pada suatu saat akan dicapai keadaan udara jenuh. Alat ukur kelembapan udara yaitu hygrometer. Hygrometer bisa dibagi dalam beberapa jenis: hygrometer logam, hygrometer rambut, hygrometer elektronik, dan yang terakhir adalah skrometer. Meter logam. Nah, bisa lihat di sini, ini gambar hygrometer logam seperti ini. Hygrometer logam atau disebut juga dengan hygrometer logam kertas ya. Karena dia menggunakan perubahan ukuran kertas dan logam saat kelembaban berubah. Uap air diserap oleh lembaran kertas yang ditaburi garam yang melekat pada kumparan logam. Dan perubahan kelembaban udara akan menyebabkan kumparan berubah bentuk. Perubahan bentuk ini akan menggerakkan jarum indikator kelembaban udara. Jadi dia menggunakan kertas dan logam untuk melihat perubahan dari kelembaban udara. Jenis hygrometer ini adalah perangkat yang paling murah, namun akurasinya terbatas. Adalah hygrometer rambut. Pada hygrometer jenis ini, rambut manusia atau hewan mamalia lain dipasang sebagai pengukur kelembaban. Ketika kelembaban berubah, maka panjang rambut itu juga akan berubah. Alat ini dapat dibuat lebih sensitif dengan menghilangkan minyak dari rambut seperti dengan terlebih dahulu merendam rambut dalam dietil eter. Yang ketiga adalah hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik ini menggunakan dew point yang merupakan temperatur di mana sampel udara lembab berada pada tekanan konstan mencapai saturasi uap air. Hygrometer ini menggunakan perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan kelembaban udara. Jenis alat ini adalah hygrometer yang paling mahal namun juga paling akurat dengan akurasi kelembaban relatif sekitar kurang lebih 0,5%. Yang terakhir, skrometer. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kelembaban relatif di atmosfer melalui penggunaan dua termometer. Termometer bohlam kering digunakan untuk mengukur suhu dengan yang terpapar di udara dan termometer bohlam basah mengukur suhu dengan membiarkan bohlam dicelup ke dalam cairan. Perbedaan suhu akibat perbedaan kadar uap air kemudian dapat digunakan untuk mengukur kelembaban. Referensi dalam referensi yang Ya baik, taruna-taruni sekalian, itu sudah kalian simak videonya, sudah kita putar. Nah, silakan bagi yang mungkin ada yang kurang jelas dari tayangan video ataupun dari modul ajar, ya ini kalau kalian buka ini sudah ada semua, ya ada modul ajarnya. Ini silakan, ya siapa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Rivaldo, silakan. Apakah yang terjadi jika kelembapan udara di sekitar kita rendah atau tinggi, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan. Silakan. Siapa? Siap, mohon izin menjawab, Pak. Siapa? Naswa Bulan. Oke, silakan Naswa Bulan. Bila kelembapan udara di Kameramu sekitar bisa dibuka enggak Naswa Bulan? Oke. Ya, Bila kelembapan udara di sekitar kita rendah, maka akan menyebabkan iritasi pernapasan karena kekurangan lendir untuk menangkut debu dan mikroorganisme. Sementara kelembapan udara yang tinggi membantu pertumbuhan mikroorganisme pada lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Gimana Rivaldo? Siapa, Pak? Ya, oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Siap, saya Pak. Ya, baik. Ramania, silakan. Pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis kelembapan udara beserta penjelasannya. Ya, silakan yang
Bisa bisa bantu untuk menjelaskan tentang jenis kelembapan udara. Ayo, siapa? Aldo ya, Aldo, tunjuk tangan, silakan. Siapa izin menjawab? Ya, Kelembapan udara dibagi menjadi tiga, yaitu kelembapan absolut, kelembapan spesifik, dan referensi, Pak. gimana? Ramania tadi sudah cukup jelas? Ada yang kurang? Siap, penjelasannya kurang, Pak. Penjelasannya mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ayo. Siapa? Ya, tadi sudah dijelaskan juga di video. Ayo, siapa? Ada macam-macam kelembapan udara yang ditanyakan. Tadi sudah betul jawabannya, dan itu ada 3. Siapa yang bisa menjelaskan? Siap, saya, Pak. Ya, masih Aldo. Ya, silakan Aldo ditambahin. Kelembapan absolut didefinisikan sebagai massa dari uap air pada volume tertentu, campuran atau udara gas, dan umumnya dilaporkan dalam gram per menit kubik. Ya, hati-hati Aldo. Dan kelembapan spesifik adalah metode untuk mengukur jumlah uap air di udara dengan rasio terhadap uap air di udara kering. Kelembapan spesifik diekspresikan dalam rasio kilogram uap MW per gram udara MA. Rasio tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Ya, itu rumusnya ya. Ya, lanjutkan yang berikutnya. Referensi istilah baku untuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah lain untuk kelembapan adalah ini apa ya? Ya, sudah pengertiannya sudah betul. Kemudian lanjutkan yang kelembapan ketiga. Kelembapan ketiga ya ada itunya, Pak. Ya, mungkin ada yang bisa bantu. Tadi udah betul, ada kelembapan spesifik, kemudian ada kelembapan absolut, kemudian ada kelembapan relatif atau kelembapan nisbi ya. Nah, sebenarnya itu yang sering digunakan untuk kita sebagai manusia untuk mengukur itu adalah yang ketiga, kelembapan relatif ataupun nisbi ya, yang nanti dinyatakan dalam persentase. Nah, itu yang sering digunakan. Gimana tadi yang Ramania? Sudah jelas? Oh, Ramania terlempar ya jaringannya. Ya, baik. Kalau ada lagi yang bertanya mungkin? Silakan. Siap, izin bertanya, Pak. Ya. Proses evaporasi itu apa ya, Pak? Tadi Nah, kecepatan. proses evaporasi ada yang pernah ya? Ada yang pernah dengar evaporasi itu apa? Ini di SMP kalian pelajaran IPA itu ada itu evaporasi pada proses hujan, ya. Kira-kira ada enggak? Ada yang tahu? Ya, yang dimaksud dengan evaporasi. Siap, izin menjawab, Pak. Ya, Ria Ari ya, silakan Ria Ari, gimana penjelasannya? Evaporasi ya, itu di siklus hujan itu ada, itu muncul mesti evaporasi. Evaporasi adalah fenomena alam yang kerap terjadi tetap tidak pernah dipahami. Istilah populer evaporasi adalah penguapan. Dari sini bisa dikatakan bahwa evaporasi adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Iya, betul sekali, Ria. Gimana, Aldo? Udah paham ya?
Siap, paham, Pak. Nah, istilah lainnya itu adalah proses penguapan ya. Kalau di laut itu waktu udara sangat panas, itu ada yang dinamakan evaporasi. Nanti uapnya itu akan naik, terjadi kondensasi. Nah, itu kan siklus hujan itu yang dijelaskan dalam pelajaran IPA waktu kalian SMP. Paham ya? Siap, paham, Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi untuk mengerjakan lembar kerja, ya. Sudah? Kalau tidak ada, Pak Rizal, ya. Narendra, gimana? Siap, sudah Pak, lanjutkan saja. Sudah jelas, ya lanjutkan aja. Baik, sekarang adalah kalian proses untuk diskusi. Pak Rizal harapkan kalian sudah membuka Google Classroom-nya, itu ada lembar kerja peserta didik. Ini silakan nanti kalian lihat di chat ya, chat Gmeet kita hari ini. Pak Rizal bagi, kalian langsung klik masuk ke dalam room masing-masing. Istilahnya adalah break room untuk ruang diskusi. Nanti akan Pak Rizal tampilkan di masing-masing ruang diskusi kalian apa yang perlu kalian diskusikan. Paham ya? Siap, paham, Pak. Ya, ini silakan. Ini Pak Rizal bagikan linknya sama nama-namanya. Silakan dilihat yang di chatnya. Ya, kelihatan ya. Yang untuk kelompok pertama itu silakan diklik aja linknya yang sudah Pak Rizal sertakan. Kelompok pertama ada Aldo, kemudian Alif, Arman, Dini, Eka, kemudian Fateka, Henry, dan Teoku. Nah, untuk kelompok duanya silakan Husain, Firman, Muhammad Aziz, Murtiono, Narendra, Naswa, dan Raffi Hakim. Ya, sebentar. Kemudian yang ketiga Ramania, Ria Ari, Rivaldo, Rizky, Selkin, Sidik, sama Tegar. Silakan masuk ke masing-masing ya. Saya nggak ada, Pak. Siapa namanya? Oh, baru masuk Dio, Pak. Dio Catur, kamu masuk kelompok 3 aja ya. Dio Catur. Iya, Pak. 3. Ya. Dio Catur, silakan. Kelompok 3 silakan, linknya sudah Pak Rizal buka. Silakan kalian boleh masuk ke ruang diskusi kalian masing-masing. Ya. Bentar. Ya. Bentar. Ini Pak Rizal. Yang lain, silakan. Ya, masuk ke ruang diskusi masing-masing ya. Pak Rizal bagi sebentar. Ya. Bentar. Ada yang buka Google Classroom-nya, bisa dibagi yang untuk ya. Ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Masih banyak yang belum masuk. Langsung diklik linknya aja. Ya, sebentar Pak Rizal bukakan untuk ruang diskusinya. Bentar. Ayo kelompok 2, banyak yang belum masuk. Bagi aja. Oh, maaf. Salah ya. Bentar. Ini Pak Rizal perlihatkan aja. Ini kelompok 2, masih banyak ini kelompok 2 yang belum masuk. Kelompok 2 siapa ini?
Husein, Firman, Muhammad Aziz, Murtiono, Narendra, Naswa, sama Raffi Hakim. Pak, izin bertanya, Iya. kelompok 1 siapa aja, Pak? Ya, sebentar. Kelompok 1 ya. Sebentar. Ini Pak Rizal. Suara saya tadi putus-putus, Pak. Oh ya, ini Pak Rizal ulangi ya, kelompok 1 ya. Pak Rizal ulangi membaginya, lihat di ruang chatnya. Oh ya, Pak. Ya, Yuk, terima kasih, Pak. ya. Baik, sekarang coba Pak Rizal bagikan untuk ruang diskusinya. Ya. Bentar. Ruang diskusinya. Oke. Udah kelihatan semua? Ya, di ruang diskusinya itu kalian perhatikan, itu sudah Pak Rizal bagikan ya. Yang harus kalian diskusikan, ya silakan berdiskusi, ada suaranya ya Pak Rizal pantau. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, udah kelihatan? Halo, kelompok 1? Ya, silakan didiskusikan ya. Berikutnya ya kelompok 2, Husein. Oh, ini banyak yang belum hadir ini. Husein, Narendra, sama Naswa. Monitor. Ya, silakan didiskusikan ya. Ya, itu yang harus didiskusikan. Wah, ini belum terlalu jelas. Bentar. Itu soalnya. Ya. Nah, yang soal pengetahuan saja itu ya, yang soal pengetahuan. Silakan didiskusikan, dicari, ya. Silakan. Pak Rizal beri waktu ini 9:42:43. Kalian diskusi selama 5 menit aja ya, berarti sampai 9:48. Silakan. Ada suaranya loh ya orang berdiskusi. Dibuka mic-nya, enggak apa-apa itu, dibuka mic-nya. Kalian berdiskusi. Halo? Ini kelompoknya kelompok 1 ya. Kelompok 1. Aldo, hadir enggak Aldo? Arman? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu cara masuknya gimana ya, Pak? Ya, linknya yang kamu lihat link di chat utama itu. Oh ya, Pak. Ya, tinggal diklik aja. Ya, kamu kelompok berapa? Kelompok 2, apa kelompok 1, apa kelompok 3? Tinggal diklik aja. Klik dia langsung nanti masuk. Iya, kemudian Henry. Ya. Kemudian siapa lagi nih kelompoknya? Termasuk Teuku. Ya. Ya, silakan didiskusikan. Silakan di kelompok 1. Pak Rita masuk kelompok 2. Iya. Bukan, yang soal pengetahuan. Yang soal pengetahuan ya, yang diskusi soal pengetahuannya. Paham ya? Iya. Yang soal pertama, skrometer alat untuk apa, mengapa kelembapan dalam pengaruhi pertumbuhan tanaman, dan seterusnya. Ya, silakan. Ya, sampai 48. Kalau sudah 48, silakan nanti bisa meninggalkan room diskusinya. Loh, mana suaranya ini? Diskusinya. Diajak teman-temannya.
Ayo, jangan pada ketawa. Kelompok berapa ini? Ayo, bisa dicari. Ayo, kelompok 2. Cuman 3 orang ini. Narendra. Ya, coba kita lihat siapa ini kelompok 2. Pak, izin. Saya tidak bisa masuk ke ini Pak, Zoom Meet Pak. Enggak, kenapa? Nggak tahu Pak, ini apa jaringan. Oh, jaringannya enggak kuat kamu. Ya Ya, sudah, maaf itu ya, Pak. aja. Atas nama siapa ini? Ali Putra Pak. Oh, Ali Putra, ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Boleh kamu tulis dulu, baik itu di buku atau kamu tulis di misalnya Microsoft Word boleh, atau bisa nanti di bisa di kalau kamu menguasai Microsoft PowerPoint boleh Microsoft PowerPoint. Yang bisa kamu kuasai aja dulu. Ya, di buku aja dulu enggak apa-apa. Ayo kelompoknya Rivaldo, sudah belum? Kok udah ada suaranya ini? Udah kelihatan semua? Ya, di ruang diskusinya itu kalian perhatikan, itu sudah Pak Rizal bagikan ya. Yang harus kalian diskusikan, ya silakan berdiskusi, ada suaranya ya Pak Rizal pantau. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, sudah kelihatan? Halo, kelompok 1? Ya, silakan didiskusikan ya. Berikutnya ya kelompok 2, Husen. Oh, ini banyak yang belum hadir ini. Husen, Narendra sama Naswa, monitor. Ya, silakan didiskusikan ya. Ya, itu yang harus didiskusikan. Wah, ini belum terlalu jelas, sebentar. Itu soalnya ya. Nah, yang soal pengetahuan saja itu ya, yang soal pengetahuan. Silakan didiskusikan, dicari ya. Silakan. Pak Rizal beri waktu ini 9:42:43. Kalian diskusi selama 5 menit aja ya, berarti sampai 9:48. Silakan. Ada suaranya loh ya orang berdiskusi. Dibuka mic-nya, enggak apa-apa itu, dibuka mic-nya. Kalian berdiskusi. Halo? Ini kelompoknya kelompok 1 ya. Kelompok 1. Aldo, hadir enggak Aldo? Arman? Pak, izin bertanya Pak, itu cara masuknya gimana ya Pak? Ya, linknya yang di kamu lihat link di chat utama itu. Iya Pak. Ya, tinggal diklik aja. Ya, kamu kelompok berapa? Kelompok 2 apa kelompok 1 apa kelompok 3? Tinggal diklik aja. Klik dia langsung nanti masuk. Iya, kemudian Henry. Ya. Kemudian siapa lagi nih kelompoknya? Termasuk Teuku. Ya. Ya, silakan didiskusikan. Silakan di kelompok 1. Pak Rita masuk kelompok 2. Ya. Bukan, yang soal pengetahuan. Yang soal pengetahuan ya, yang diskusi soal pengetahuannya. Paham ya? Iya. Yang soal pertama, skrometer alat untuk apa, mengapa kelembapan dalam pengaruhi pertumbuhan tanaman dan seterusnya. Ya, silakan. Ya, sampai 48. Kalau sudah 48 silakan nanti bisa meninggalkan room diskusinya.
Loh, mana suaranya ini? Diskusinya. Ayo kelompok 2, cuman 3 orang ini. Narendra. Ya, coba kita lihat siapa ini kelompok 2. Pak, izin. Saya tidak bisa masuk ke ini Pak, Zoom Meet Pak. Enggak, kenapa? Nggak tahu Pak, ini apa jaringan. Oh, jaringannya enggak kuat kamu. Ya Ya, sudah, maaf ya, gitu Pak. aja. Atas nama siapa ini? Ali Putra Pak. Oh, Ali Putra, ya. Ya, terima kasih Pak. Ramania, sudah belum? Diskusi nomor 1 apa itu? Halo? Rivaldo? Siapa ini? Ya, Pak. Yang masih Selkin, Rivaldo, Ramania. Sudah ya? Masih 951 ya Pak Rizal. Kasih sampai 53. Ayo Rivaldo. Siap, Pak. Sudah 949 ya. Sudah, kalian boleh meninggalkan ruang diskusinya. Ya, silakan ruang diskusinya. Boleh langsung live aja ruang diskusi. Nanti kalian akan langsung masuk room chat yang utama tadi. Boleh ditinggal. Silakan. Ya. Ayo Rivaldo, sudah belum ruang diskusinya? Oh, sebentar. Ya itu. Oh iya. Ya, silakan. Ria Ari, aktif enggak monitor? Ya. Selkin. Ramania. Ayo 3 menit lagi tinggalkan room diskusinya ya. Pak Rizal tunggu. Oke. Ramania, sudah belum? Diskusi nomor 1 apa itu? Halo? Rivaldo? Siapa ini? Ya, Pak. Yang masih Selkin, Rivaldo, Ramania. Sudah ya? Masih 951 ya Pak Rizal. Kasih sampai 53. Ayo Rivaldo. Siap, Pak.
Ya, baik. Sudah semua ya. Baik, kalau sudah ya, yang ruang diskusinya Pak Rizal tutup ya. Ramannya boleh kembali ke room utama. Silakan. Ya, baik. Sekarang dari LKPD yang mau mempresentasikan siapa? Kelompok mana? Silakan. Kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3 Ramania. Riari tadi sudah hasil diskusinya sudah ada? Yang kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah ada. Ya, baik, coba Rivaldo dipresentasikan. Gimana ya, Pak, presentasinya? Itu langsung kamu bacakan aja, itu sudah, itu kan soal pengetahuan, itu sudah Pak Rizal tampilkan, ada tampilannya ya di kamu. Siapa? Langsung kamu bacakan aja dari soal 1 sampai 5 kamu bacakan saja. Siapa? Sebentar, Pak. Psikometer alat untuk apa? Nomor 1, psikometer alat untuk apa? Psikometer alat untuk sling biometer adalah alat untuk mengukur suhu. Alat ini terdiri dari 2 termometer, yaitu basah dan kering. Selisih antara suhu dan basah dan kering akan menentukan kelembapan udara pada saat suhu diukur. Nomor 2, mengapa kelembapan udara mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Kelembapan udara akan mempengaruhi terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi meningkat dan menyerap air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Nomor 3, bagaimana prinsip pengukur RH? Hygrometer mempunyai prinsip kerja, yaitu dengan menggunakan 2 termometer. Pada termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis kelembapan udara. Ada 3 jenis kelembapan udara yang pada umumnya dikenal, yaitu sebagai nomor 1, kelembapan absolut mutlak. Kelembapan absolut adalah beratnya uap air atau berapa gram uap air yang dikandung di udara setiap 1 m3 udara. Kadar kelembapan udara di atmosfer dipengaruhi oleh naik dan turunnya suhu udara di sekitar dan terkait dengan penguapan. Nomor 2, kelembapan relatif atau nisbi. Kelembapan relatif adalah perbandingan jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada temperatur yang dinyatakan dengan present. Sebagai contoh, udara yang jenuh tingkat kelembapannya adalah 100%. Diketahui pada suhu 25 derajat Celcius, titik jenuhnya mengandung 25 gram uap air. Jika udara tersebut hanya mengandung 20 gram, maka tingkat kelembapannya dapat dihitung. Ketiga, kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik adalah berat uap air per satuan berat udara, termasuk berat uap airnya, yang umumnya dapat dinyatakan dalam gram air per kilogram udara. Nomor 5, apa perbedaan antara kelembapan spesifik dan kelembapan relatif? Perbedaannya adalah perbandingan antara banyak uap air
Kelembapan relatif ialah perbandingan antara banyak uap air yang terdapat di udara dengan banyak uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu dan tekanan sama. Kelembapan spesifik ialah berat uap air tiap kesatuan berat udara. Biasanya dinyatakan gas uap air atau kilogram udara atau gram uap air atau kilogram udara. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 diwakili oleh Ripaldo. Ya, ya tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain, ya, ada yang berbeda atau ada yang ada pertanyaan? Yang kelompok lain? Hasil diskusi dari kelompok 3. Ya. Ada pertanyaan atau ada pendapat yang lain? Tidak ada ya? Halo, monitor suaranya? Tidak ada, Pak. Ya, baik, kalau tidak ada, kita hasil diskusinya ya sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 nanti, tapi Pak Rizal akan minta tetap nanti kalian upload ya yang untuk tugas-tugasnya baik itu LKPD. Nah, kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran kita. Nah, untuk akhir pembelajaran kita, Pak Rizal minta yang bisa mengakses Google Classroom-nya siapa? Adakah yang bisa mengakses Google Classroom-nya? Ya, Pak. Coba sudah muncul untuk hasil kesimpulan. Ya, kesimpulannya coba. Kesimpulan coba ini coba diketikkan kesimpulannya. Ini Pak Rizal stop screen dulu. Yang bisa mengakses siapa tadi? Saya, Pak Rivaldo, Pak. Rivaldo. Kamu bisa mengetikkan kesimpulan mungkin dari pembelajaran kita hari ini di bagian ya kesimpulan ya untuk hari ini. Siapa? Bisa, Pak. Ini nulisnya ngetiknya di mana ya, Pak? Di komennya, di komen. Ya, siapa? Di komen sebentar. Nah, itu yang di komen itu ya. Siapa? Pak Rizal perhatikan, Pak Rizal share aja biar kelihatan. Kamu ketikkan aja. Nah, di bagian komennya kamu ketikkan. Kelihatan di tempatmu? Kelihatan, Pak. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. Coba ini Pak Rizal minta. Sudah muncul apa belum, Pak? Nah. Ya, ini sudah muncul untuk kesimpulannya. Coba Pak Rizal minta tolong untuk dibacakan kesimpulan kita hari ini ya. Siapa ini yang monitor? Henry Putra, monitor. Siapa? Kamu bisa lihat kesimpulan? Siap, bisa. Ya, coba kamu bacakan. Kesimpulan 1. Kelembapan dan kelembapan udara adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. 1. Suhu udara. Semakin tinggi suhu udara suatu wilayah, maka semakin rendah kelembapan udara wilayah tersebut. Suhu udara yang tinggi juga mengembangkan volume udara sehingga membuat tekanan udara menjadi rendah.
2. Tekanan udara. Semakin tinggi tekanan udara di suatu wilayah, maka semakin tinggi kelembapan udaranya. 3. Pergerakan angin. Angin dapat mempengaruhi proses penguapan dan menjadi salah satu faktor pembentukan awan. 4. Intensitas penyinaran matahari. Semakin tinggi dan lamanya penyinaran matahari, maka semakin rendah tingginya kelembapan. Semakin rendah tingkat kelembapannya. 5. Kerapan vegetasi. Apabila suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembapan udaranya juga tinggi. 6. Ketersediaan air. Wilayah yang memiliki ketersediaan air yang banyak akan memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi karena kelembapan udara diukur dari banyaknya uap yang terkandung di dalam udara. 7. Topografi wilayah. Semakin tinggi suatu wilayah, maka semakin tinggi kelembapan udaranya. Hal tersebut terjadi karena lapisan udara semakin tipis dan renggang sehingga tekanan udara semakin rendah. 8. Kerapatan udara. Semakin rapat udara di suatu tempat, maka kelembapannya pun tinggi. 3. Para ahli kesehatan merekomendasikan tingkat kelembapan udara atau yang disebut dengan relatif humidity RH yang baik bagi manusia adalah pada kisaran 45% sampai 65%. Sebagai tingkat yang ideal. Ya, baik. Terima kasih Henry sudah pada kesimpulan tadi sudah betul ya. Kesimpulannya bahwa kelembapan udara itu adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 8 sebenarnya, mulai dari suhu udara tadi sudah dibacakan, tekanan udara, kemudian pergerakan angin, intensitas penyinaran matahari, kerapatan vegetasi ya, seperti Indonesia itu kerapatan vegetasinya sangat tinggi, berarti kelembapannya juga sangat bagus. Kemudian ada ketersediaan air, kemudian topografi wilayah. Nah, yang namanya topografi itu adalah bentuk ya, bentuk ada seperti ada pegunungan, landaian. Nah, itu namanya topografi. Kemudian kerapatan udara dan terakhir, dan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelembatan udara. Dan kemudian untuk kelembapan udara yang ideal menurut para ahli ya yang kita itu kisaran antara 45% sampai 65%. Nah, kalau dia terlalu rendah juga tidak baik bagi kita, terlalu tinggi juga tidak baik atau tidak bagus. Ya baik, terima kasih Henry sudah membacakan. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Nah, untuk yang terakhir setelah kesimpulan, nah berikutnya adalah tentang pembelajaran kita hari ini. Pak Rizal minta masukan dari kalian bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini, apakah banyak gangguan, ada yang banyak gangguan internetnya atau sudah berjalan cukup baik, materinya bisa dipahami atau tidak. Coba ini Pak Rizal minta pendapatnya untuk refleksinya. Siapa ini? Yang mau mengasihkan refleksinya siapa? Aldo? Ya, silakan Aldo. Sudah tunjuk tangan. Siap. Untuk hari ini lumayan berjalan baik, Pak. Tidak seperti yang kemarin. Oh ya, siap. Terima kasih. Berikutnya siapa lagi? Oh, coba yang dari Taruni. Siapa ini Taruni? Coba Pak Rizal minta. Ria Ari? Monitor? Siapa? Gimana menurut kamu pembelajaran kita hari ini? Sudah berjalan baguskah atau bagaimana kalau menurut kamu? Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Ya, baik. Terima kasih. Ya, yang terakhir Pak Rizal minta tolong. Nah, Eka Ramdhani. Mana Eka Ramdhani? Saya. Mana? Coba dibuka kameranya Eka Ramdhani. Kelihatan wajahnya. Terang. Gimana menurut kamu Eka Ramdhani untuk pembelajaran kita hari ini? Ada kendala kah di kamu? Hari ini cukup baik, Pak.
cukup baik ya. Lah kamu ada kendala enggak? Tadi ada sedikit Pak soal sinyal. Oh, sinyal ya. Ya baik, kalau sudah berarti sudah, terima kasih atas atensi kalian. Sekarang Pak Rizal akan tutup. Pak Rizal minta tolong dantonnya Ripaldo. Silakan kamu siapkan, kita siap-siap menutup pembelajaran. Siapa? Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa. Suka saya akan. Ya baik, terima kasih Rivaldo, terima kasih semuanya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup ya sampai sekian, tapi jangan lupa ya untuk semua tugas-tugasnya bisa kalian upload di Google Classroom, baik itu LKPD, kemudian tugas lainnya. Nah, berikutnya untuk pertemuan berikutnya itu nanti kita masih bahas tentang kelembapan udara. Itu adalah cara ataupun mempraktekkan bagaimana cara untuk mengukur kelembapan udara yang sesuai SOP yang benar. Baik, untuk hari ini Pak Rizal akhiri. Terima kasih atas atensi kalian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Ya, beda ya. Ya, boleh meninggalkan room. Ya, terima kasih Tauku, Indra, Naswa, Ria Ari. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Arman. Pak. Ya, terima kasih. Anunya belum, Mbak, mic-nya. Pak Oh Kirman. ya, terima kasih Mas Nofri, selamat lancar gitu Iya, kayaknya lancar. Terima kasih. Mohon izin live sekalian Mas ya. Terima kasih, Pak.